Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantika Lestari. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 1914151049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Rantai Pasok Porang di Desa Jembul. Jurnal ini merupakan jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tahun 2018. Desa Jembul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dengan luas kurang lebih 50 hektar yang terbentang di pegunungan Anjas-Moro. Desa Jembul mempunyai batas wilayah, sebelah utara adalah Desa Manting, sebelah selatan adalah hutan pemerintah Kabupaten Malang, sebelah timur adalah Desa Ngembat, dan sebelah barat adalah Desa Rejosari. Desa Jembul mempunyai 303 penduduk dengan 90 kartu keluarga. Komoditi unggulan Desa Jembul adalah kopi dan porang. Sekitar 80% masyarakat Desa Jembul menanam porang sebagai komoditi utama pertanian desa yang sebelumnya dianggap sebagai tanaman pengganggu untuk hasil pertanian mereka seperti jagung, padi, dan umbi-umbian. Hal ini dikarenakan tanaman porang telah tumbuh liar di sebagian besar wilayah Jembul. Nah, pada tahun 2012, warga Desa Jembul bersama-sama untuk memudayakan porang sebagai salah satu penghasilan unggulan. Desa mengingat warga telah memahami tentang keuntungan menanam porang dan kebutuhan bahan baku porang yang semakin meningkat di dunia perindustrian. Bab selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya bahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan rantai pasok porang yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antara pelaku usaha yang terlibat serta mengidentifikasi permasalahan yang ada pada rantai pasok porang di Desa Jembul. Bab berikutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati secara langsung. Kemudian, kerangka yang dipakai untuk mendeskripsikan rantai pasok menggunakan kerangka Food Supply Chain Network yang diadaptasi oleh Force pada tahun 2006. Ada 4 unsur utama di dalam kerangka FSCN ini, diantaranya struktur rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, manajemen jaringan, dan sumber daya rantai pasok. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber. Ada beberapa narasumber yang diwawancarai, diantaranya para petani, tengkulak, supplier, dan pemerintah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini bersifat terbuka sehingga lebih fleksibel dan membuka ruang bagi tema-tema atau isu-isu baru yang muncul dalam proses wawancara yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan beberapa narasumber yang diwawancarai, diantaranya adalah para petani, tengkulak, supplier, dan pemerintah Desa Jembul sendiri. Nah, masih pada metode penelitian, selanjutnya adalah jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ini merupakan data volume pengiriman porang keluar Desa Jembul pada tahun 2018. Dan data sekunder berupa buku, dokumen, laporan, artikel, jurnal yang terkait dengan manajemen rantai pasok yang diperoleh melalui instansi atau lembaga terkait, serta melalui studi literatur. Sedangkan data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Jembul. Dan adapun tujuan wawancara ini antara lain untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam pemasaran porang, harga porang di tiap tingkat aktor, tujuan pemasaran, dan jaringan sosial antar aktor. Nah, ini merupakan gambar 3, yaitu gambar berupa peta pemanfaatan lahan pertanian porang di Desa Jembul itu sendiri. Bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi, sistem rantai pasok porang yang ada di Desa Jembul terdiri dari 2 sistem rantai pasok, yaitu sistem rantai pasok untuk komoditas makanan dan bahan baku industri kimia dan obat-obatan. Kemudian, dalam pemetaan rantai pasok merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi bahan jadi, yang selanjutnya diteruskan ke konsumen akhir. Kemudian,
Terdapat tahapan pemetaan rantai pasok yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pemetaan pelaku, di mana pemetaan pelaku yang terlibat dalam sistem rantai pasok porang terdiri dari petani, tengkulak, dan supplier. Petani dan tengkulak merupakan masyarakat lokal maupun pendatang yang tinggal dan menetap di Desa Jembul itu sendiri. Sedangkan supplier umumnya orang yang tinggal di luar Kabupaten Mojokerto yang berasal dari Surabaya, Madiun, dan Nganjuk. Yang kedua adalah pemetaan proses. 4 tahapan proses rantai pasok yaitu penyediaan input, budidaya, dan pengumpulan yang dilakukan oleh para petani dan tengkulak. Sedangkan tahapan pengiriman dan pemasaran dilakukan dari Kabupaten Mojokerto ke Surabaya, Madiun, dan Nganjuk, dan negara tujuan atau Asia dan Uni Eropa. Penyediaan input dan pemeliharaan dilakukan oleh petani. Budidaya porang dilakukan di lahan pertanian atau di hutan-hutan wilayah di Desa Jembul. Ini merupakan skema rantai pasok porang di Desa Jembul. Bisa dilihat bahwa ini dimulai dari para petani, kemudian ke tengkulak, kemudian ke para supplier, kemudian diopor ke pabrik, dan terakhir ke konsumen. Terdapat 3 aliran pada rantai pasok porang, antara lain yaitu pertama aliran material, yang kedua aliran informasi, dan yang ketiga adalah aliran finansial. Yang pertama adalah aliran material. Jadi aliran material ini adalah proses perpindahan material atau bahan baku dari supplier atau petani hingga sampai ke konsumen. Dalam aliran material ini, petani mendistribusikan porang kepada tengkulak. Setelah itu, tengkulak mendistribusikan porang ke supplier 1 dan supplier 2 untuk dijadikan produk setengah jadi atau chips dan tepung porang. Selanjutnya, produk setengah jadi ini didistribusikan ke perusahaan untuk diolah menjadi makanan, kosmetik, bahan kimia, dan lain-lain, lalu diteruskan kepada konsumen. Yang kedua adalah aliran informasi. Aliran informasi ini adalah proses perpindahan informasi timbal balik antara pihak-pihak dalam rantai pasok. Pada aliran informasi ini meliputi informasi harga, kapasitas, informasi teknis dari petani sampai konsumen, dan sebaliknya yakni dari konsumen ke petani. Kemudian yang ketiga adalah aliran finansial. Jadi aliran finansial ini merupakan proses perpindahan uang yang terjadi dalam sebuah sistem rantai pasok. Pada aliran finansial ini, arus pembayaran dimulai dari konsumen ke pabrik, kemudian dari pabrik ke supplier, setelah itu ke tengkulak, dan berakhir lagi ke petani. Bab selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu ditemukan bahwa sistem rantai pasok porang yang ada di Desa Jembul terdiri dari 2 sistem rantai pasok, yaitu sistem rantai pasok untuk komoditas makanan dan obat-obatan. Tahapan pemetaan rantai pasok diuraikan mula-mula dari pemetaan pelaku dan kemudian pemetaan proses. Dan ini merupakan sumber yang terdapat pada jurnal ini. Oke, baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai porang. Apabila teman-teman semua ingin bertanya mengenai saya maupun mengenai apa yang saya sampaikan, dapat menghubungi kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.